Shalom, perkenalkan nama saya Esra Tobing. Saya Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Teori Sistem dalam Pendidikan. Topik yang pertama yaitu tentang teori. Teori bisa diartikan sebagai pendapat atau gagasan yang dibangun berdasarkan hasil penelitian dan data yang nyata. Jadi, teori bukan hanya dugaan, tapi sudah melalui proses pengamatan dan pembuktian. Teori biasanya berisi konsep dan prinsip. Konsep adalah ide umum atau gagasan yang menggambarkan sesuatu, misalnya motivasi, disiplin, atau kepemimpinan. Prinsip adalah dasar atau aturan umum yang diambil dari hubungan antar konsep dan dijadikan pedoman berpikir atau bertindak. Yang kedua, contoh teori. Salah satu teori yang terkenal adalah teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang, dari kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan, hingga kebutuhan yang lebih tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Kebutuhan tingkat atas baru bisa dicapai setelah kebutuhan dasar Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan teori. Teori dibuat untuk membantu menjelaskan berbagai fenomena atau hal yang terjadi di sekitar kita. Dengan teori, kita bisa memahami sesuatu yang rumit menjadi lebih jelas dan masuk akal. Misalnya, dalam pendidikan, teori membantu menjelaskan mengapa siswa berperilaku tertentu atau bagaimana proses belajar bisa lebih efektif. Yang keempat, manfaat teori. Teori memberi arah dalam memahami perilaku, peristiwa, atau situasi dengan cara yang sistematis. Dalam konteks organisasi atau pendidikan, teori membantu kita untuk menganalisis masalah dengan lebih efektif dan teratur, membuat keputusan berdasarkan data yang jelas, dan menjadi panduan dalam praktik sehari-hari. Contohnya, teori manajemen dari Frederick W. Taylor, Henry Fayol, dan Max Weber membantu organisasi menjadi lebih efisien dan teratur. Yang kelima, kriteria teori yang baik. Menurut Lincoln dan Linham, pada tahun 2011, teori yang baik memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, bermanfaat, bisa diterapkan untuk memecahkan masalah nyata. Yang kedua, jelas dan teliti, yaitu mudah dipahami dan dijelaskan. Yang ketiga, sederhana, yaitu tidak rumit, tapi tetap bermakna. Yang keempat, lengkap, yaitu mencakup semua aspek penting. Yang kelima, dapat diuji atau valid. Yang keenam, praktis, yaitu mudah diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, mendorong tindakan, yaitu memberi arahan untuk bertindak. Yang kedelapan, menarik dan relevan, yaitu membuat orang tertarik untuk mempelajarinya. Kesimpulan dari topik materi teori ini yaitu teori merupakan alat penting dalam memahami dan menjelaskan dunia pendidikan dan organisasi. Dengan teori kita dapat yang pertama melihat pola dan hubungan antar peristiwa, mengembangkan strategi yang lebih efektif, dan mengambil keputusan berdasarkan dasar ilmiah, bukan hanya intuisi. Topik selanjutnya itu tentang esensi sistem atau the essence of system. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap bagian dalam sistem memiliki fungsi dan perannya masing-masing, tetapi semuanya saling bergantung pada satu sama lain. Contohnya dalam tubuh manusia ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, semua bekerja sama agar tubuh berfungsi dengan baik. Karakteristik sistem yaitu terdiri dari komponen atau subsistem. Yang kedua, kesatuan yang utuh atau terintegrasi. Yang ketiga, ada interaksi. Yang keempat, keteraturan. Yang kelima, hierarki. Yang keenam, saling ketergantungan. Yang ketujuh, bertujuan yang sama. Selanjutnya yaitu elemen-elemen sistem. Setiap sistem memiliki unsur atau komponen utama, yaitu yang pertama input atau masukan, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem untuk diolah seperti data, sumber daya, atau energi. Yang kedua, proses, kegiatan atau langkah-langkah yang mengubah input menjadi hasil. Yang ketiga, output, yaitu hasil akhir dari proses sistem. Yang keempat, yaitu lingkungan, yaitu faktor luar yang mempengaruhi jalannya sistem. Yang kelima, kontrol, yaitu mekanisme untuk memastikan sistem berjalan sesuai aturan. Yang keenam, feedback atau umpan balik, yaitu informasi yang dikembalikan ke sistem agar bisa melakukan perbaikan. Yang ketujuh, batasan, yaitu batas yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Yang kedelapan, yaitu tujuan, yaitu alasan utama sistem ada atau hal yang ingin dicapai. Yang keempat, yaitu tujuan dan manfaat sistem. Setiap sistem diciptakan dengan tujuan tertentu. Tujuan utama sistem adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Manfaatnya yaitu yang pertama, membantu organisasi atau lembaga mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi lebih teratur dan terarah. Selanjutnya, yang kelima yaitu cara berpikir sistematik atau systemic thinking. Berpikir sistematik adalah cara berpikir yang melihat sesuatu secara menyeluruh, bukan hanya sebagian.
Kita belajar memahami hubungan antara suatu bagian dengan bagian lain dan bagaimana perubahan kecil bisa memengaruhi keseluruhan sistem. Yang pertama, metode berpikir sistematik ini membantu kita mengenali akar masalah dalam suatu sistem, melihat hubungan sebab akibat yang kompleks dan menemukan solusi yang menyeluruh bukan sekedar memperbaiki gejala. Kesimpulannya yaitu sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan untuk mencapai satu tujuan bersama. Dengan berpikir sistematik, kita bisa melihat hubungan antar elemen-elemen dalam sistem dan memahami bagaimana cara memperbaikinya jika ada masalah. Pemahaman ini sangat berguna, terutama dalam dunia pendidikan dan manajemen, agar setiap bagian lembaga bekerja dengan selaras dan efisien. Topik selanjutnya yaitu tentang teori sistem atau sistem teori. Yang pertama, pengertian sistem teori. Teori sistem ini adalah kumpulan gagasan atau pernyataan yang disusun oleh para ahli untuk membantu kita memahami bagaimana sebuah sistem ini bekerja. Secara sederhana, teori sistem menjelaskan bahwa setiap sistem terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan dan berfungsi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Adams pada tahun 2014, teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan dan dibangun berdasarkan prinsip dasar atau aksioma agar membentuk satu kesatuan pemahaman tentang sistem. Yang kedua yaitu aksioma dan proposisi dalam teori sistem. Teori sistem tersusun dari dua bagian penting, yaitu aksioma dan proposisi. Yang pertama, aksioma. Aksioma adalah pernyataan dasar yang diterima sebagai kebenaran tanpa perlu dibuktikan lagi. Contohnya, keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Dalam teori sistem terdapat 7 aksioma utama, yaitu yang pertama, sentralitas, yaitu sistem terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan seperti hierarki, komunikasi, dan kontrol. Yang kedua, kontekstual, yaitu sistem selalu dipengaruhi oleh kondisi dan faktor-faktor di sekitarnya. Yang ketiga, desain, yaitu sistem dibuat dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat yaitu tujuan, yaitu setiap sistem memiliki sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu informasi, sistem mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi agar bisa berjalan dengan baik. Yang keenam, operasional, sistem harus berfungsi secara nyata dan menghasilkan kinerja. 7 yaitu kelangsungan hidup, yaitu sistem mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan agar tetap bertahan. Proposisi adalah pernyataan yang menggambarkan atau menjelaskan kenyataan yang bisa dinilai dengan benar atau salah. Contohnya, jika hujan turun, maka tanah menjadi basah. Dalam teori sistem ada banyak proposisi, sekitar 30, yang menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dalam sistem. Yang ketiga, tujuan dan manfaat teori sistem. Tujuan utama teori sistem adalah membantu kita memahami bagaimana suatu sistem berfungsi secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya antara lain, yang pertama, memberikan gambaran dan penjelasan tentang bagaimana sistem di dunia nyata bekerja. Yang kedua, menjadikan dasar pemikiran dalam menghadapi berbagai masalah atau ketidakaturan dalam sistem, misalnya dalam organisasi atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, membantu menemukan cara berpikir yang menyeluruh atau tidak hanya fokus pada satu bagian kecil dari sistem. Yang keempat yaitu jenis-jenis teori sistem. Beberapa macam teori sistem yang dikenal antara lain, yang pertama, teori sistem umum atau general system theory, menjelaskan prinsip dasar dari semua sistem. Yang kedua, teori sistem kehidupan atau living system theory, yaitu fokus pada sistem yang hidup seperti manusia atau makhluk hidup lainnya. Yang ketiga yaitu teori sistem matematika atau matematik system theory, menggunakan rumus dan model matematika. Yang ketiga yaitu teori sistem matematika atau matematik sistem teori, yaitu menggunakan rumus dan model matematika untuk memahami sistem. Yang keempat, teori sibernetik atau cybernetic teori, menekankan pada komunikasi dan pengendalian dalam sistem termasuk teknologi. Yang kelima, teori sistem sosial, yaitu teori sistem sosial atau social system teori, membahas hubungan dan struktur sosial dan masyarakat. Yang keenam yaitu teori sistem filsafat atau philosophical system theory, yaitu menelaah sistem dari sudut pandang logika dan pemikiran filosofis. Kesimpulannya yaitu teori sistem membantu kita melihat bahwa setiap hal di dunia ini termasuk pendidikan saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dengan memahami teori sistem, kita bisa berpikir lebih luas secara mencari solusi yang menyeluruh dan membangun sistem pendidikan yang efektif serta berkelanjutan. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori sistem kehidupan atau living system theory. Tokoh pelopornya yaitu James Greer Miller pada tahun 1916 sampai 2002, menggabungkan konsep dari biologi dan sosiologi untuk menjelaskan sistem kehidupan. Yang kedua, konsep dasar. Konsep dasarnya itu setiap sistem kehidupan terdiri dari komponen yang saling berinteraksi dalam lingkungan tertentu. 5 konsep utama menurut Miller pada tahun 1973. Yang pertama yaitu ruang atau space, wilayah fisik atau konseptual tempat sistem berada. Yang kedua, waktu atau time, urutan kejadian dalam sistem. Yang ketiga yaitu materi atau matter, yaitu bahan fisik yang dimiliki sistem.
Yang keempat yaitu energi, yaitu sumber daya untuk mempertahankan kehidupan sistem. Yang kelima, informasi atau information, yaitu data atau pesan yang diperlukan antar komponen. 8 level sistem kehidupan, yaitu yang pertama sel, kedua organ, ketiga organisme, yang keempat kelompok, kelima organisasi, keenam komunitas, yang ketujuh masyarakat, dan yang terakhir sistem supranasional atau supranasional system. Topik terakhir saya akan menjelaskan tentang teori sistem umum atau general system theory. Pengertian dari teori ini yaitu diperkenalkan oleh Ludwig van Bertalanffy pada tahun 1950-an, menjelaskan bahwa setiap sistem seperti biologi, sosial, teknologi, dan lain-lain memiliki komponen yang saling berinteraksi dan membentuk kesatuan. Jenis-jenis sistem umum. Jenis-jenis sistem umum yaitu seperti sistem terbuka atau open system, sistem berinteraksi dengan lingkungan. Jenis-jenis sistem umum, yang pertama sistem terbuka, kedua berinteraksi dengan lingkungan luar, contohnya organisasi, sekolah, dan tubuh manusia. Dan yang ketiga sistem tertutup atau closed system. Jenis-jenis sistem umum, yang pertama sistem terbuka, yaitu berinteraksi dengan sistem luar. Yang kedua, jenis-jenis sistem umum, yang pertama sistem terbuka, yaitu berinteraksi dengan lingkungan luar seperti input, proses, output, contohnya organisasi, sekolah, tubuh manusia. Yang kedua sistem tertutup atau closed system, yaitu tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, contohnya sistem mekanik tertutup. Yang ketiga sistem terisolasi atau yang ketiga sistem isolasi, yaitu sama sekali tidak bertukar energi atau materi, contohnya termos panas atau konsep fisika. Kontribusi teori sistem umum yaitu membantu memahami hubungan antar bagian dalam sistem kompleks, digunakan dalam berbagai bidang seperti biologi, sosiologi, ekonomi, pendidikan. Dan yang terakhir implementasinya, yaitu teori ini dapat diterapkan dalam organisasi untuk menganalisis input, proses, dan output guna mencapai efisiensi dan keberlanjutan. Sekian materi yang saya paparkan, semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih, Shalom.